Oke, yang pertama, yang harus kamu tahu, ketika kamu udah match ya, match kok ini sih, udah match, itu adalah lampu hijau buat kamu bisa masuk, bisa ngobrol. Hai guys, welcome back to my channel, Angla Riri. Dan sekarang aku mau ngasih tips mengenai relationship lagi. Kemarin itu aku pernah posting mengenai Tinder dan pernah bahas juga mengenai Tinder, yaitu aplikasi dating. Dan itu cukup banyak yang nonton dan cukup banyak juga yang komen, baik pro dan kontra. Ya maklum ya, perspektif orang itu beda-beda, pandangan orang beda-beda. Jadi bisa relate dan bisa juga bertolak belakang. So, it's up to you. Oke, jadi sekarang aku mau bahas bagaimana cara mendapatkan pacar di Tinder. Oke, yang pertama, yang harus kamu tahu, ketika kamu udah match ya, match kok ini sih, udah match, itu adalah lampu hijau buat kamu bisa masuk, bisa ngobrol, bisa mungkin kalau nyambung kamu bisa dinner bareng, makan bareng, ngopi bareng, dan bahkan bisa pacaran dan bobo bareng. No, bisa pacaran maksudnya di sini ya. Bobo bareng maksudnya di rumah masing-masing ya. Tapi bagaimana cara kamu masuk ke dalam ya dari cara kamu chat, dari cara kamu ngobrol ke dia, apa aja pembahasan kamu ke dia, apa aja pertanyaan kamu ke dia, itu tergantung dari sana ya. So, coba cari topik gitu atau pembahasan, sebenarnya nggak harus terlalu berat, nggak harus yang gimana-gimana banget, tapi jangan terlalu privacy juga, jangan terlalu ya pokoknya ya general lah gitu, tapi jangan yang busuk juga, maksudnya basa-basi busuk juga gitu, tapi yang ada value-nya dikit lah gitu. Mungkin let's say ya, kamu cerita nih, hari ini tadi aku ketemu ini, terus ternyata bla 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 gitu, terus akhirnya setelah kamu cerita, kamu nanya balik ke dia, hari kamu bagaimana? Mungkin ada sesuatu yang kamu ceritain gitu, dan itu oke banget sih menurutku. Terus yang kedua, masih sama, aku pernah sempat share juga, jangan terlalu banyak nanya ya ketika kamu misalkan udah lampu hijau ya, udah match ya, lalu itu sama artinya dengan lampu hijau, terus kamu udah chat sama dia, tapi di saat chat itu kamu jangan terlalu banyak nanya ya. Jadi maksudnya banyak nanya ini, kamu ngirim chat ya, sekali ngirim chat itu pertanyaannya ada 3, ada 4, ada 5. Hello, masih ada waktu loh guys, jangan terbirit-birit, jangan terburu-buru juga gitu loh. Karena kalau gue pribadi ya, melihat pertanyaan yang too much, yang banyak, itu tuh udah kayak adalah males gue jawabnya gitu loh. Jadi better pertanyaannya cuma 1, tunggu dia jawab, ya udah gitu, kamu bisa nanya lagi. Tapi ingat ya, pertanyaannya jangan yang kayak gini, lagi apa? Hello, lu aja belum kenal kok nanya lagi apa sih gitu kan, itu lumayan privacy ya gitu. Terus habis itu jangan kasih pertanyaan bodoh yang kamu tuh udah tahu jawabannya ya. Jadi kreatif dikit napa. Tapi kalau misalkan bingung, ya udah kamu tinggal cerita aja, hari kamu begini begitu, dan kamu ketemu dan ternyata pokoknya ada sesuatu lah gitu, dan akhirnya pas dia baca kan kayak gimana gitu, terus ya kamu nanya balik, hari lu gimana segala macam, apakah kamu baik-baik aja segala macam gitu, mungkin boleh diceritain ya. Oke, sesimpel itu. Oke, terus ketiga, pokoknya jangan terburu-buru kamu minta nomor handphone, jangan terburu-buru kamu ngajak ketemuan. Kamu intens aja dulu ya, kamu fokus sama dia, sama satu orang. Jangan misalkan kamu memang niatnya mau cari pacar nih, mau cari relationship, long term relationship atau short time, whatever is that. Tapi kamu fokus aja sama satu orang di saat kamu chat, biar apa ya? Ya biar kamu kelihatan gitu seriusnya. Tapi kalau misalkan menurut kamu udah kelihatan red flag-nya, mungkin dia balesnya lama gitu ya, seminggu kemudian, ya udah kamu cari yang lain, kamu tinggalin aja dia. Terus yang keempat ya, atau yang kesekian ya, selalu keep communication sama dia, get to know each other ya. Maksudnya each other ya, kamu
uh, apa yang ngobrol-ngobrol, pengen tahu tentang dia, dan selain itu ya kamu kasih tahu tentang diri kamu juga, atau mungkin dia yang nanya ke kamu. Pokoknya get to know each other. Setelah itu baru kamu bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu ketemuan, atau mungkin ya pokoknya jangan terlalu terburu-buru, jangan di awal minta nomor ya. Mungkin kalau misalkan kamu mau ketemuan ya mungkin is okay kamu minta nomornya, atau by Instagram dulu juga boleh. Nah, kalau misalkan memang Instagram lebih cepat responnya dari Tinder, ya udah gitu, kamu gunain Instagram aja dan ngajak ketemuan. Kalau misalkan nih dia diajak ketemu terus ternyata dia nggak bisa nih, kamu ngajaknya itu jangan terburu-buru juga gitu. Ketika kamu sudah chat-chat udah intens, terus kamu udah ngerasa kayak gue harus ketemu nih sama orang ini gitu, atau kayaknya dia mau nih gue ajak ketemu gitu, oke gue suka nih sama dia, dan dia juga ngasih apa ya, ngebuka gitu atau open gitu. Terus ya udah deh kamu ngajak ketemu. Tapi kalau misalkan dia nolak kamu ngajak ketemu gitu, misalkan ya jangan sekarang, mungkin dia lagi sakit atau dia lagi sibuk, ya udah kamu hargain itu, kamu respect. Tapi setelah dia tolak ya ajakan kamu jangan berubah, kamu tetap intens ya, tunjukin kalau kamu tuh bener-bener willing ya untuk mau ketemu sama dia, kamu masih tetap seperti semula, jangan berubah, intinya tetap keep communication, tetap nanya-nanya dia. Terus abis itu baru kamu bisa tanya lagi kapan dia ada waktu ya. Kalau bisa kamu ajak ketemuan, jangan dalam waktu yang dekat. Maksudnya misal kamu ngobrol sekarang nih hari ini, besok ya ketemuan, enggak, better minggu depannya. Jadi ada waktu, selang waktu untuk dia persiapan sebelum ketemu, atau kamu gitu, kamu bisa siap-siap juga. Jadi jangan terburu-buru lah intinya. Nah, ketika ketemu kamu jangan terlalu agresif. Tunjukkan kamu respect sama dia, treat dia dengan baik ya. Terus jangan split bill, kalau bisa kamu yang bayarin ya, apalagi kamu yang ngajak ketemu. Dan kalau misalkan kamu nggak bisa ngajak ke tempat mewah, ya oke sih. Sebenarnya perempuan tuh nggak harus juga, dia sadar diri kok. Misalkan kita baru ketemu nih ya pertama, aku yakin juga si cowok itu juga nggak akan mau spend a lot of money to fancy restoran atau apalah gitu. Coffee shop juga oke kok gitu. Terus ketemuan di coffee shop mungkin, atau kalau kamu memang mau makan sekalian ya udah restoran, tapi jangan split bill, ingat ya. Terus habis itu kalau misalkan ternyata nyaman dan segala macem, kamu mau ajakin lanjut seperti kamu ngajakin nonton gitu, atau something, mungkin mau nyobain permainan games di mall atau apalah gitu, juga boleh sih gitu. Asalkan dia available ya. Tapi kalau misalkan dia nggak available, mungkin dia ada acara juga habis itu, ya kamu respect ya, jangan memaksakan keinginan kamu sendiri. Karena kan dari awal ngajakinnya mau ketemu, mau makan atau mau ngopi gitu. Jadi jangan berekspektasi lebih, tapi yang penting kamu hargain. Gak apa-apa kamu ajakin setelah kamu ngopi atau kamu makan. Tapi kalau misalkan dia emang gak bisa, ya udah respect. Oke, terus kalau misalkan kamu memang ada chemistry nih saat ketemu tadi gitu ya, kamu lebih tingkatkan lagi nih komunikasi kamu ke dia. Tunjukin kalau kamu tuh suka sama dia dengan cara yang cantik gitu, yang ganteng gitu, yang cakep gitu. Jadi maksudnya dengan cara yang bukan yang ras banget lah gitu, jangan yang terburu-buru, jangan yang nge-push dia juga. Ya udah pelan-pelan aja, santai, tapi kamu komunikasinya mungkin lebih intens. Yang sebelumnya mungkin by chat doang, ketika kamu udah ketemuan, kalau misalkan memang dia open juga dan suka juga sama kamu, ya kamu bisa tingkatin komunikasi kamu, mungkin by call, kamu bisa telepon dia ya mungkin di malam hari, tapi kamu harus janjian dulu sama dia, mungkin siangnya atau sorenya gitu, nanti malam aku call kamu ya gitu, dan kita tunggu feedback dia. Terus kalau misalkan oke, ya mungkin kamu bisa beralih lagi nih ke video call gitu ya. Ya pokoknya keep communication ya sama dia, dan ya setelah itu baru deh kalian bisa
menjelaskan hubungan kalian bisa dibawa kemana gitu. Apa relationship ini, apakah mau pacaran atau mau bagaimana? Yes, itu perlu dijelaskan. Oke, sekian ya. Tapi kalau misalkan setelah ketemu kamu ternyata nggak suka, atau kamu suka si ceweknya kelihatan yang nggak suka sama kamu, ya udah kamu tetap respect apapun ya feedback dari atau respon dari si perempuannya. Jadi ini sebenarnya aku ngasih tipsnya ke cowok karena banyak banget penontonku adalah cowok. Jadi intinya kamu respect apapun respon dari si perempuan itu. Kalau memang dia nggak suka, ya udah, mungkin kamu bisa jadi temenan aja sama dia, kamu bisa cari lagi perempuan lain. Jadi intinya fokus sama satu dulu ya, jelas ya memang kamu ada effort sih di sini gitu, cuma ya why not gitu loh, memang semuanya itu harus ada effort guys ya. Jadi begitu, jadi itulah tips yang bisa aku kasih ke teman-teman, aku share ke teman-teman untuk mendapatkan pacar di Tinder. So hopefully kamu ya yang masih single, yang masih jomblo bisa mendapatkan pasangan segera. Yay! So thank you for watching, good luck, bye bye.